Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima. Ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari gerak dasar manipulatif, melempar dan menangkap bola dalam permainan tradisional gebokan. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Berkunjung ke Rumah Kakek. Nah, ini ceritanya ya. Nah, sebelum membaca ceritanya, kita perhatikan dulu di sini ada gambar ilustrasi. Ada Siti dan teman-temannya sedang bermain gebokan ya di rumah kakek dan neneknya. Nah, permainan gebokan itu sudah terkenal di berbagai daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Nah, kalau di daerah Abi di Jawa Barat itu dikenal dengan nama bebencaran. Kalau di daerah Sulawesi Selatan, permainan ini dikenal dengan nama boy-boyan ya. Kemudian kalau di daerah Pati Jawa Tengah, permainan ini dikenal dengan nama geprek kempung. Nah, kalau di daerah kalian namanya apa ya? Silakan nanti ditulis di kolom komentar. Nah, dalam permainan gebokan ini menggunakan tumpukan pecahan genting ya. Nah, permainan tradisional gebokan ini merupakan sejenis permainan tradisional dalam olahraga bola. Permainan yang dilakukan dua kelompok ini menggunakan bola tenis sebagai alat untuk menembak lawan dan tumpukan genting. Siapapun yang berhasil menumpuk genting tersebut dengan cepat tanpa terkena pukulan bola adalah kelompok yang memenangkan permainan. Pada awal permainan, ditentukan dahulu kelompok mana yang akan menjadi penjaga awal dan kelompok yang dikejar dengan suit. Kelompok yang menjadi penjaga harus segera menangkap bola secepatnya setelah tumpukan genting roboh oleh kelompok yang dikejar. Apabila bola berhasil menyentuh lawan, maka kelompok yang anggotanya tersentuh bola menjadi penjaga tumpukan genting tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke membaca teksnya ya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan atau alias kasti. Nah, kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Ayo beraktivitas. Lakukan pemanasan dengan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan. Lakukan permainan gebokan batu bersama teman-temanmu. Nah, kalau kalian berada di sekolah, pasti bapak ibu gurunya akan membawa kalian ke lapangan untuk bermain gebokan. Nah, sebelum bermain gebokan nanti ada pemanasan terlebih dahulu ya, yaitu menggunakan teknik dasar atau gerak manipulatif, seperti belajar melempar dan menangkap bola. Nanti kegiatan ini ikuti dengan sportif ya, dan harus menurut kepada bapak ibu gurunya di sekolah. Yuk kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Nah, pada bagian ini kita akan mengamati gambar berseri ya. Ini gambar yang pertama, kemudian ini gambar yang kedua, dan ini yang ketiga. Nanti kita amati dengan baik-baik. Setelah itu kita membuat ceritanya di sebelah sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Siti dan keluarganya mengunjungi kakek dan nenek di desa. Kakek dan nenek Siti sangat senang. Siti memeluk kakek dan neneknya. Nah, kalau cerita yang gambar ini seperti ini contohnya. Siti dan teman-temannya bermain gebokan di halaman rumah. Mereka sangat senang sekali.
Yuk kita lihat gambar ilustrasi yang berikutnya. Nah, untuk ceritanya seperti ini ya. Pada malam hari, Siti dan keluarganya sedang asik mengobrol bersama kakek dan neneknya. Silahkan kalau kalian memiliki jawaban-jawaban yang lain, berdasarkan gambar yang ini, boleh ditambahkan ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan sikap apa yang dapat kamu temukan dalam teks di atas. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, kalau menurut Abi, adanya sikap menyayangi kakek dan nenek, sikap kekeluargaan, sikap kebersamaan, dan sikap persaudaraan. Nah, kalau menurut kalian, sikap apa lagi? Ayo, silahkan nanti didiskusikan ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari karakteristik individu berdasarkan usia anggota keluarga kita. Mengenal anggota keluarga Siti. Kita perhatikan ya, di sini ada Siti. Siti itu termasuk anak-anak. Kemudian di sini ada Zahra. Zahra itu remaja ya. Kemudian paman, paman itu dewasa. Kemudian di sini ada ayah dan ibu. Ini kategorinya berarti dewasa. Kemudian di sini ada kakek dan nenek. Itu termasuk dewasa. Karena secara fungsi klasifikasi usia, manusia itu dibagi 3. Yang pertama ada anak-anak, kemudian ada remaja dan dewasa ya. Kita lanjutkan lagi. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu kakak dari ayah. Kemudian Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Lik. Kemudian paman baru lulus dari SMA. Nah, itulah keluarga Siti ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, sekarang mengenal perbedaan usia. Di sini ada usia 0 sampai 12 tahun, itu kategorinya anak-anak. Kemudian usia 13 tahun sampai 17 tahun, itu kategorinya remaja. Sedangkan usia yang 18 tahun ke atas, itu kategorinya atau disebut dengan dewasa ya. Yuk kita lanjutkan ke bagian ayo mencoba. Coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Tulis dalam tabel berikut. Kita lihat dulu ya tabelnya. Nah, kalau di keluarga Abi, seperti nomor 1, Uu Susanto, itu usianya 40 tahun. Kemudian nomor 2 ada Umi Fitrianingsih H3 ya. Silahkan kunjungi channelnya juga. Nah, Umi berumur 36 tahun. Berarti kategorinya dewasa. Kemudian ada anak Abi yang pertama, Hanifah, umurnya 13 tahun. Kategorinya remaja. Kemudian ada Hafijah. Hafijah anak kedua ya. Usianya 8 tahun. Kategorinya anak-anak. Dan yang paling kecil yaitu Hanafi. Hanafi baru berumur 3 tahun. Berarti kategorinya anak-anak. Nah, silakan nanti kalian tulis nama anggota kalian masing-masing ya. Kemudian nanti tanyakan usianya. Setelah itu tentukan kategorinya seperti ini. Nanti bisa bertanya kepada kakak atau orang tua kalian masing-masing ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Untuk gambar anak yang berusia 6 tahun ini berarti tanda panahnya ke sini ya. Yaitu kategori anak-anak. Kemudian yang usianya 62 tahun berarti masuk ke kategori dewasa. Kemudian yang 13 tahun tanda panahnya ke atas ya, yaitu kategori remaja. Kemudian yang 20 tahun masuk ke dewasa dan yang 35 tahun masuk ke kategori dewasa. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Ayo diskusikan sikapmu ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia. Nah, kalau menurut Abi harus mengucapkan salam, berjabat tangan, dan harus bersikap sopan santun.
Nah, untuk kegiatan yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat membedakan usia. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.